Hai Sobat, perkenalkan saya Imade Adi Parmadi, TAPM Provinsi Bali. Kali ini saya akan menyampaikan paparan materi berkaitan dengan pengaruh video tutorial, cara perbaiki atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa terhadap keterampilan peserta. The influence of the tutorial video, how to fix edit questionnaire on Philips SDGs dashboard on participant skill. Selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang juga merasakan dampaknya. Mengingat pada dasarnya, kegiatan pelatihan atau fintech selama ini selalu dilakukan dengan cara tatap muka dalam kelas. Pemilihan penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat memberikan solusi dan suasana baru dalam proses pembelajaran sehingga tidak membosankan tetapi justru sebaliknya memberikan semangat dan suasana baru. Sesuai Permendes 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 15 ayat 2 disebutkan, pendataan desa dilakukan melalui dua tahap, yaitu pendataan desa tahap awal dan pendataan desa tahap pemutakhiran. Dan di ayat 19 ayat 2 disebutkan pendataan desa tahap pemutakhiran dilakukan setiap 6 bulan. Untuk itu, agar pembelajaran dapat terus dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas pendamping desa, video tutorial menjadi salah satu solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metodologi yang digunakan dengan cara teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner melalui Google Form. Penggunaan jenis online form ini relatif praktis, serta jawaban yang dikumpulkan pun sudah tersusun, serta bisa dianalisis secara praktis tanpa rekapitulasi lagi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 19 tahun 2020, tenaga ahli pendamping masyarakat TAPM adalah tenaga pendamping profesional, di mana salah satu tugasnya meningkatkan kapasitas diri baik secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar. Untuk itu, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah TAPM Kabupaten Kota dan TAPM Provinsi di Bali. Video yang dipilih sebagai stimuli dalam penelitian ini adalah video tutorial cara perbaiki atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa yang memiliki jumlah tayangan atau view tertinggi dibandingkan video jenis lainnya yang ada pada channel Adi Parmadi. Selain itu, video ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dari konsep penyajian konten, sehingga hal ini dinilai cocok untuk digunakan sebagai stimuli. Karakteristik dari responden meliputi: pertama, jumlah responden sebanyak 29 orang dan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari responden laki-laki sebanyak 23 orang atau 79% dan responden perempuan yaitu sebanyak 6 orang atau 21% dengan kisaran umur dari 37 tahun sampai dengan 64 tahun. Pekerjaan responden sebagai tenaga pendamping profesional atau TPP terdiri dari TAPM Provinsi sebanyak 1 orang atau 3% dan TAPM Kabupaten sebanyak 28 orang atau 97% yang tersebar di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. 3. Dilihat dari tugas tanggung jawab responden bekerja sebagai TAPM dan bertanggung jawab sebagai PIC SDGs sebanyak 6 orang atau 21% dan PIC lainnya sebanyak 23 orang atau 79%. Kemudian yang keempat yaitu asal atau domisili dari responden tersebar di 9 kabupaten kota dengan rincian sebagai berikut. Dari Kabupaten Jembrana sebanyak 2 orang, Kabupaten Tabanan 3 orang, Kabupaten Badung 5 orang, Kabupaten Gianyar 2 orang, Kabupaten Klungkung 2 orang, Kabupaten Bangli 3 orang, Kabupaten Karangasem 4 orang, Kabupaten Buleleng 4 orang, dan terakhir Kota Denpasar sebanyak
orang. Hasil analisa respon responden terhadap video tutorial cara perbaiki atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa dengan hasil sebagai berikut. 1. Pendapat responden setelah melihat video tutorial cara perbaiki atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa. Di sini terlihat sebagian besar responden menyatakan bahwa video tutorial tersebut yaitu sangat membantu, kemudian bagus dan juga sangat bermanfaat. 2. Pendapat responden terhadap bagian video yang disukai. Di sini terlihat sebagian besar responden menyatakan bahwa hampir seluruhnya video tersebut disukai. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan pendapat responden terhadap bagian video yang tidak disukai. Nah, di sini disampaikan oleh sebagian besar responden, yaitu hampir 66% menyatakan tidak ada bagian video yang tidak disukai. Kemudian yang keempat, yaitu pendapat responden terhadap pertanyaan apakah peningkatan kapasitas atau mentoring yang disukai dilaksanakan secara langsung atau melalui video tutorial. Nah, di sini sebagian responden menyatakan bahwa ada sekitar 48% bahwa responden menyatakan peningkatan kapasitas atau mentoring secara langsung lebih disukai. Kemudian ada sekitar 10% daripada responden menyatakan peningkatan kapasitas atau mentoring yaitu melalui video tutorial yang lebih disukai, tetapi ada responden yang menyukai kedua-duanya, yaitu baik secara langsung maupun melalui video tutorial, yaitu sebanyak 41%. Berikutnya, berkaitan dengan pendapat responden setelah melihat video tutorial ini, apakah dapat memahami cara melakukan atau perbaikan edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa. Nah, di sini ada sekitar 7%, yaitu responden menyatakan sangat memahami. Kemudian 70% responden menyatakan memahami dan 14% menyatakan memahami sebagian. Berikutnya, pendapat responden setelah melihat video tutorial ini apakah bisa melakukan perbaikan edit atau kuesioner pada dashboard SDGs Desa. Di sini 10% yaitu responden menyatakan sangat bisa. Kemudian 76% menyatakan bisa. Dan 10% menyatakan sebagian bisa, dan hanya 3% yang menyatakan tidak bisa. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, yaitu pendapat responden setelah melihat video tutorial ini, apakah mampu memberikan peningkatan kapasitas kepada menti atau pendamping desa atau pemerintah desa. Nah, di sini responden menyatakan 14% menyatakan sangat mampu, 72% responden menyatakan mampu, dan hanya 14% yang menyatakan setengah mampu. Sedangkan untuk pertanyaan yang ke-8 berkaitan dengan pendapat responden setelah melihat video ini apakah tertarik untuk menyaksikan konten-konten video tutorial serupa di masa yang akan datang. Nah, di sini ada 28% menyatakan sangat tertarik, kemudian 66% menyatakan tertarik, dan hanya 3% yang menyatakan tidak begitu tertarik. Nah, untuk pertanyaan yang ke-9 berkaitan dengan pendapat responden atas pertanyaan berapa skor video tutorial tersebut. Nah, di sini rata-rata responden memberikan skor sebesar 85,31 dengan ring penilaian antara 0 sampai dengan 100. Berikutnya, berdasarkan laporan desa yang melaksanakan perbaikan data SDGs berdasarkan penggunaan dana desa tahun 2022, sumber data dari laporan TAPM Provinsi minggu kedua bulan November tahun 2022, di sini ada sebanyak 220 desa yang melakukan perbaikan SDGs. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap video tutorial cara perbaikan atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa,
sebagai media pembelajaran dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dapat disimpulkan. Pertama, secara umum, peserta melihat video tutorial cara perbaikan atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa dari tayangan secara menyeluruh cenderung bagus, baik, bermanfaat, dan dapat membantu dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendamping. Respon positif yang disampaikan oleh responden sebagian besar karena video tutorial cara perbaikan atau edit kuesioner pada dashboard SDGs lebih menampilkan praktek melakukan edit atau perbaikan data. Kedua, peserta dalam mengikuti proses pembelajaran cenderung menyukai pembelajaran secara tatap muka. Namun, sebagian peserta juga menyukai proses pembelajaran baik secara tatap muka maupun melalui video tutorial. Dan di samping itu, terdapat juga peserta yang menyukai pembelajaran melalui video tutorial. Agar pembelajaran melalui video tutorial menjadi lebih menarik dan meningkatkan kegairahan peserta, video yang dibuat disesuaikan dengan topik yang didukung oleh gambar dan suara yang membuat nyaman, serta dilanjutkan dengan pendalaman melalui IST atau in-service. Kesimpulan yang ketiga, kemampuan peserta dalam melakukan perbaikan atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa cenderung memahami dan bisa melakukan perbaikan atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa sehingga mampu memberikan peningkatan kapasitas kepada menti atau pendamping desa ataupun pemerintah desa. Kemudian, setelah dilakukan peningkatan kapasitas kepada pemerintah desa dalam hal ini Pokja Pemutahiran atau perbaikan data SDGs dan dilanjutkan dengan memberikan pendampingan, terdapat 220 desa dari 636 desa yang ada di Bali atau sekitar 35% yang melakukan perbaikan data pada tahun 2022. Baik sobat, itulah paparan materi pengaruh video tutorial cara perbaiki atau edit kuesioner pada dashboard SDGs Desa terhadap keterampilan peserta. Terima kasih. Thank you.